Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dunoviarti, kelas 2A Keperawatan, mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, Prodi D3 Keperawatan. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai asuhan persalinan kala 1 dan kala 2. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai asuhan persalinan kala 3 dan kala 4. Berikut adalah penjelasan mengenai asuhan persalinan kala 3 dan kala 4. Tahap selanjutnya pada persalinan adalah kala 3 persalinan. Kala 3 dimulai dari lahirnya bayi sampai lahirnya plasenta. Tanda gejala terjadinya gejala 3 adalah ibu dapat mengungkapkan perasaan lega setelah bayi dilahirkan. Ibu merasakan perutnya masih mules, terdapat perubahan bentuk dan tinggi fundus, tali pusat memanjang, dan adanya semburan darah mendadak dan singkat. Asuhan persalinan kala 3, proses pengeluaran plasenta. Asuhan persalinan kala 3. Langkah-langkahnya yang pertama adalah memberikan pujian kepada klien atas kelahiran bayinya. Kedua, mendukung mental pada klien. Ketiga, berikan informasi mengenai apa yang harus dilakukan oleh klien dan didampingi agar proses kelahiran plasenta lancar. Keempat, jaga kenyamanan klien dengan menjaga kebersihan tubuh bagian bawah atau perineum klien. Kemudian adalah menyiapkan alat seperti spuit 3 cc, aquabides, spuit 5 cc, oksitosin, metergin 0,2 mg, dan handscoon steril. Manajemen aktif kala 3. Periksa kembali uterus untuk memastikan hanya satu bayi yang lahir atau hamil tunggal. Beritahu klien ia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik. Waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit secara intramuskular atau IM di 1/3 distal lateral paha. Lakukan aspirasi sebelum penyuntikan oksitosin. Dalam waktu 2 menit setelah bayi lahir, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 2-3 dari tali pusat bayi. Gunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan lain untuk mendorong tali pusat ke arah pasien dan klem tali pusat pada sekitar 2 cm distal dari klem pertama. Pindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Letakkan satu tangan di atas kain pada perut bawah klien atau di atas simfisis untuk mendeteksi kontraksi. Tangan lain memegang klem untuk menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, maka tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atas, yaitu dorsokronial, secara hati-hati. Jika plasenta tidak lahir selama 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi kembali prosedur tersebut. Jika uterus tidak segera berkontraksi, minta klien, suami, atau anggota keluarga untuk melakukan stimulasi puting susu. Melahirkan plasenta. Pertama adalah lahirkan plasenta bila tali pusat bertambah panjang dengan meminta klien beneran, dan saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin, kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau sarung tangan steril untuk melakukan eksplorasi sisa selaput, kemudian gunakan jari-jari tangan atau klem ovum secara steril untuk mengeluarkan selaput yang tertinggal. Selanjutnya adalah segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahirkan, lakukan rangsangan taktil uterus kepada klien. Penilaian pendarahan. Periksa kedua sisi plasenta atau maternal fetal. Pastikan plasenta telah dilahirkan lengkap.
Masukkan plasenta ke dalam kantung plastik atau tempat khusus. Langkah terakhir adalah mendokumentasikan hasil tindakan dengan baik. Tahap terakhir adalah kala 4 persalinan. Kala 4 pada ibu bersalin merupakan waktu setelah lahirnya plasenta atau bisa dikatakan batasnya adalah 2 jam pertama setelah bersalin. Dalam waktu itu, bukan hanya ibu yang harus dipantau, namun juga bayi. Pemantauan yang dilakukan untuk ibu terkait dengan perubahan dari uterus, yaitu telah terjadi pengecilan secara mendadak akibat keluarnya isi, baik bayi, cairan amnion, dan juga plasenta. Dari pengeluaran plasenta itu sendiri, ada jaringan yang terlepas dan membutuhkan penyempitan pembuluh darah agar tidak terjadi pendarahan aktif, dan salah satunya juga dapat membantu adanya kontraksi. Oleh sebab itu, pemantauan terhadap tinggi fundus uteri serta kontraksi harus dilakukan secara ejek, yaitu dilakukan 15 menit pada jam pertama, dilanjutkan setiap 30 menit pada jam kedua. Sedangkan untuk bayi, perlu dilakukan pemantauan terkait dengan kemampuan bayi dalam melakukan inisiasi menyusu dini atau IMD. Asuhan persalinan kala 4, proses pengawasan. Asuhan persalinan kala 4. Langkah-langkahnya adalah: pertama, menanyakan pada ibu bagaimana perasaan saat ini setelah bayi dan plasentanya sudah lahir. Jelaskan tujuan untuk asuhan pada ibu dan bayi selama 2 jam pertama persalinan. Pastikan ibu dan bayi dalam posisi yang nyaman. Lakukan evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Kemudian lakukan penjahitan bila terjadi laserasi derajat 1 dan 2 yang menimbulkan perdarahan. Selanjutnya adalah pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan per vaginam. Pastikan kandung kemih kosong. Jika penuh, lakukan kateterisasi. Ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan mesase uterus dan menilai kontraksi. Memeriksa nadi ibu dan pastikan keadaan umum ibu baik. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Pantau keadaan bayi. Pertama adalah pastikan bahwa bayi bernafas dengan baik, yaitu 40-60 kali per menit. Pastikan tidak mengalami hipotermi, dan pastikan bayi sudah dapat melakukan IMD. Kemudian adalah kebersihan dan keamanan. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit. Cuci dan bilas peralatan setelah didekontaminasi. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Ke-12 adalah bersihkan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh dengan menggunakan air DTT atau air steril. Bersihkan cairan ketuban, lendir, dan darah di ranjang atau sekitar ibu berbaring. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI dan anjurkan keluarga untuk memberi ibu makan dan minum yang diinginkannya. 14 adalah dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%. Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%. Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Pakai sarung tangan bersih atau DTT untuk melakukan pemeriksaan fisik bayi. Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam di dalam larutan klorin 0,5 selama 10 menit. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan dengan tisu atau handuk pribadi yang masih bersih. Langkah terakhir adalah lengkapi partograf dan periksa tanda vital dan asuhan kala 4 persalinan. Sekian penjelasan mengenai asuhan persalinan kala 3 dan kala 4.
Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.